Jangan dicekek dong, katanya sayang. Masa dicekek dirinya? Turunin. Nah gitu. Itu tadi telepon dari bos. Kan dari bos apa dari mama? Bos. Malam minggu masa bos nelfon? Alright, ketemu lagi guys di Masak bareng dari Dona. Ya kan, udah lama kan? Apa ibu hebat? Kayak ibu hebat. Banyak banget yang kangen sama masak-masak bareng dari sama Dona ya kan? Kalau dulu, masa sih? Iya katanya gitu. Banyak yang suka DM aku tahu. Iya, udah lama kita nggak masak-masak ya. Nah biasanya kemarin waktu kita mulai mengaktifkan YouTube channelnya lagi, ya kan? Itu diawali dengan masak-masak. Yes. Terus Dan sebelumnya juga sebenarnya di Instagram juga suka bikin. Iya, di situ kan Bapak sibuk terabas gitu, ya kan? Jadi Bapak nggak punya waktu buat masak. Saya masih masak nih. Saya masih masak, cuma masaknya nggak dibikin konten. Oh gitu. Terus sekarang dibikin konten? Iya, saya disuruh tuh sama yang di belakang. Oke. Kan kita juga pernah bikin di IG ya? Iya. Pernah ya? Ini pernah, sebenarnya menu ini pernah. Risotto. Namanya risotto apa yo? Bukan, kita mau masak seblak tuh. Kok seblak? Seblak telur. Kamu saya seblak. Itu apa? Itu Kok kasar? Kalau seblak tuh tembak maksudnya. Apa sih? Nggak nyambung ya? Ya udahlah. Udah pakai ini dulu, pakai komek. Ini malam minggu biasanya udah prepare buat terabas besok ya kan. Ini kenapa nggak mau? Apa yang terjadi? Aduh, kenapa itu? Ya rusak dah island saya. Jadi biasanya Bapak mau terabas, besok cuma karena PPKM nggak boleh terabas, yes. Jadi masak aja. Nah ya pakai dulu. Nggak usah. Pakai kotor itu bajunya bagus baru kan? Gerah. Udah pakai aja. Enggak, justru saya mau sombong baju baru. Sombong banget nih pakai. Saya pakai yang dari siapa Enggak, loh? ih. Katanya harus Ibu aja yang pakai. Ibu bajunya putih nanti kotor. Bapak harus menghargai sudah disiapkan oleh istrinya. Kan tolong bantuin saya juga pasakin. Antara pasangin dan masakin. Jangan dicekek dong, katanya sayang. Masa dicekek dirinya? Turunin. Nah gitu. Belum masak udah ribut ya guys, maafin ya. Risotto ribut gitu. Nah, ini risotto apa namanya? Coba. Berhubung kita mau final Euro kan? Iya. Ini tayangnya sesudah final Euro tapi. Iya kan, makannya sebelum. Sabar. Oke, kita mau masak atau apa nih Bu? Udah masak ayo, udah nih ada dari sotonya, ada beras Italiano. Ya, ini jadi kita lagi bikin broth ya, broth. Apa itu Bu? Nggak usah pakai muncan. Kaldu. Ya, Ini geserin dikit. Ya Allah, diserung-serungin gue. Ini masaknya di sini, Ibu mau masak, silakan. Nggak usah, udah Bapak aja. Saya mah kan asisten chef seperti biasa. Saya siap membantu Bapak Darius, selalu istri sebagai istri yang baik selalu bersupport suaminya. Ini pertama kali Reta dan Alfi berada di belakang kamera acara masak kita ya kan? Mungkin mereka akan terkaget-kaget. Reta udah pernah dong? Reta pernah ya? Yang bikin apa? Ini?
Enggak, belum pernah kan cara masak belum kan? Pernah dulu. Masak? Iya. Cara apa masak kayak donamis dulu ya? sebelum sama PH Bu. Oh gitu. Ya jadi masak apa sih sebenarnya Ibu? Ibu mancing emosi banget deh. Ih, baby mah gitu. Katanya sayang. Sayang. Cuma sayang kan bukan berarti terus boleh disemena-menain. Ya Loh, yang semena-mena itu siapa coba yang tadi? perasaan saya disemena-menakan. Jadi masaknya risotto. Cuma Risotto. ditentukan dulu nih Nggak pakai namanya ribut ya. risottonya apa. Ini Ini ada mushroom ya Ada kan. mushroom. Jadi Ada daging. risotto pokoknya campurannya daging, mushroom, sama kita pakai Truffle oil. Truffle oil. Oke. Baiklah. Gitu. Jadi namanya risotto, mushroom and beef and mushroom. ya kan, silakan selalu yang ribet yang, banget sih yang bisa namanya. menentukan namanya jawab di komen ya. Nggak, saya kasih tahu namanya. Risotto, beef and mushroom with truffle oil. Sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh depannya beefnya dulu, belakangnya risotto. Bukan begitu. Beef and mushroom risotto. Risotto itu dari mana, Bu? Itali. Itu saya ditelepon bos. Saya harus angkat. Ya, begitulah ya guys ya. Apanya begitulah? Itu tadi telepon dari bos. Kan Dari bos apa dari bos? buat Malam minggu masa bos nelfon? Mana-mana tuh yang nelfon malam minggu tuh pacar, pasangan. kan ada di sini. Oh iya. Oke, baik yuk kita masak aja. Oke. Masak. Masak itu Buruan. katanya hatinya harus. Gembira. Ini kaldunya udah mendidih. Mantap. Tadi saya milih loh daging iganya itu. Saya ngambil. Ada di video tangan saya. Saya yang ngambil. ide. Itu ide saya. Kita ngapain? Ya udah liatin aja, mungkin dia bisa jadi sendiri. Oke, kita sambil ini sebenarnya kaldunya udah jadi, kita telat Bu tadi pakai Ini telepon panas, sih. Ya makanya ini mau dikasih olive oil. Ini kita kasih olive oil. Jadi kalau masak risotto itu guys, kita harus banyakkan minyak. Jadi kita harus apa namanya ditumis dulu, di stir dulu. Apanya? Stirnya. Kayaknya kamu ini kurang gede. Iya nggak? Oh ini banyak ini. Nih, ya udah deh, serah dia yang mau masak. Oke, baik. Salah mulu, ya kan? Nggak gitu. Coba Ibu ambil itu buat gorengan. Oke. Jadi guys, Ini ngomongin gue ya. dibalik orangnya. Saya sini saya masak. Gendongnya bisa. Kan Saya sebenarnya bisa masak guys, cuma kan kalau ibu-ibu mungkin lebih senang kalau lihat Darius yang masak. Siapa? Kalau Dona yang masak udah biasa gitu. Kalau ibu-ibu yang masak tuh kurang. Kalau cowok yang masak tuh kegantengan naik 1000%. Masih perlu diakui ganteng nggak? kegantengan itu relatif. Relatif. Iya. Yang mutlak apa? Yang mutlak itu adalah Tuhan. Oh, aduh bisa. Serem itu pisaunya. Bawahnya nih. Udahlah. Ini kita iris tipis-tipis jamurnya guys. Setipis. Setipis bunga es di Dieng. Dieng lagi pada ini loh, beku. Nah, nggak diajakin pas ngomong. Kan begitu, Bro Reta. Ya Alfi, kan mereka kan pergi kita nggak diajakin ya. Oke. Udah mulai harum, kecium. Harum keributan. Wajah. Bau, Di bau wajan. putih. Oke, ngomongin soal hubungan Bu. Hah? Ngomongin soal hubungan? Mana enak, masa sampai ngomongin hubungan? Lu ngomonginnya kebohongan lagi. Ah, nggak seru banget sih. Pernah bohong nggak? Ayo. Pernah lah. Pernah. Bohong itu harus. Loh? Gimana sih Bapak ngajarinnya nggak bener? Nih, jadi ya, ada yang Kenapa kemarin captionnya komen-komen. begitu? Iya kan lagi Lagi kan viral. itu inspiring Bu. Jadi Apanya yang inspiring? Bohong itu ya, inspiring. ya. Nggak hubungan itu perlu kepercayaan. Yes, tapi kamu nggak percaya saya udah bilang wajannya kekecilan. Buat nasinya nanti. Kalau buat ini aman Bu. Ini enak banget loh. Makan begini aja enak loh. Saya udah lapar ini nggak bisa makan lagi. Oh ini masukin sini sih? Nah emang dimasukin mana? Nggak tahu. Ya situlah. Ini kalau depan kamera ya kelihatannya kan Lanjutin. saya yang lebih ekspresif gitu kan. Coba di belakang kamera. Diungkit-ungkit semua nanti nggak Itu banyak lucu deh, ada yang DM-in aku ya. Katanya mau DM-in Darius takut karena Mbak Dona cemburuan. Wih. Masa aku dibilang cemburuan? Bulan nggak? Enggak lah. Tapi
posesif. Ya kemarin kita bahas bedanya cemburu sama posesif. Kalau menurut kamu aku masuknya yang mana? Kamu itu saya kan cemburu tapi nggak cemburu buta. Kamu itu dulu kamu itu insecure banget. Iya. Dia tuh karena insecure karena, banget. karena merasa insecure jadi suka cemburu. Suka cemburu. Terus sekarang Ya, enggak, saya pede-pede aja. Sekarang Ya, gitu. jadi kalau cemburu biasanya berawal dari insecure. Dari insecure biasanya. Oke, kalau tapi posesif? bisa juga emang pasangannya juga belangsak. Oh gitu. Iya kan? Nah, kamu masuk yang belangsak apa Nah, enggak? menurut ibu, saya tanya sama ibu sekarang. Menurut ibu, saya pasangan yang seperti apa? Bapak dulu belangsak. Dulu. Sebelum nikah. Dulu kan enggak, kan jawabannya belum selesai. Belum selesai. Jadi saya sebelum nikah belangsak. Sedih saya guys. Ya kamu bilang saya juga cemburuan, secure. Fakta kan? Dulu, ya kamu juga fakta kan? Enggak lah. Masa? Ih. Kan nggak boleh bohong. Banyakan pacar. Lah kan Ayo. pacar, tapi kan saya pacar. Kamu banyak-banyakan gebetan, ayo. Iya kan saya gebetan. Kan boleh dong mengenal, ya kan kenal sama. Oh, mengenal. Kenal. Kenal sampai dalam-dalamnya gitu. Iya sejauh apa kan tergantung proses perkenalannya, Jadi Bu. banyak anak di bawah umur ya, maafkan ya. Aduh. Tapi kan nggak perlu semuanya disahkan dalam status, yang penting kan kenal. Nah, itu lebih sakit buat perempuan, Bapak. Emosi nih saya nih. Emang sama ibu kan nggak sama ibu, orang baik-baik aja. Gimana, Afi? Coba ya, Afi. Kamu Ada. sebagai perempuan kalau cuma jadiin kayak Kan nggak tergantung ada status, perkenalannya. gimana Kalau ada tuh? status gimana sih? Orang namanya gebetan, kalau ada status jadinya pacar. Ya mendingan dipacarin lah. Lah kan Daripada nggak ada tergantung, status, emang tergantung. enak. Belum tentu juga ceweknya mau Ya, dipacarin. kamu cewek, tapi kalau buat saya nggak ada status, Da- enak aja. Kalau saya ya kan sama ibu, makanya Bisa. kalau sama ibu statusnya jelas. Gimana? Iya, makanya saya bilang dulu belangsak sebelum nikah. Ya kan? Belangsak tuh jahat banget kesannya. Abis bapak tadi mau ngomong belangsak. Apa? Ini nih, kan di daging saya belangsak nih. Udah kelar-kelar motong jamur nih. Nih, daging saya tuh jadi belangsakan nih. Berantakan. Gawat nih perbincangan hari ini. Ganti topik. Ganti topik aja udah. Mana sih Pokoknya topik? insecure, udah kelar insecure dan Cemburu. posesif. Enggak posesif, ibu nggak posesif. Ibu Enggak, nggak saya pernah bilang apa marah-marah. bedanya cemburuan sama posesif? Oh, kalau cemburu itu biasa, ya cemburu kan namanya perasaan, Ya. ya kan? Itu kan bisa hadir kapanpun dan Ya. biasanya memang diawali dengan insecure, Ya. kecuali pasangannya. Belangsak. Nah, tapi kalau udah posesif itu biasanya udah mulai masuk ke ngelarang-larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan? Nah, Jadi aku toksik. dulu, aku dari dulu melarang-larang nggak? Enggak. Nggak pernah kan? Kamu nggak ngelarang. Tapi belakangnya ini gue suka Iya. nungguin nih. Ibu nggak pernah ngelarang. Ini nggak perlu dibumbuin, baby. Ya belum, kan ini belum selesai bu. Nih jamurnya baru selesai di. Ini kita prosesnya random banget. Terus Kayaknya gede gitu. Jadi bumbuinnya pakai apa? nggak tahu pakai cinta. Gitu. Jadi biasanya kalau udah mulai ngelarang-larang itu udah toksik. Udah Karena posesif. iya, Udah karena ganggu. jadi Iya. akhirnya beda ya, maksudnya ngelarang yang untuk kebaikan dan kesepakatan bersama, di mana dua-duanya nyaman dan hubungannya positif gitu. Tapi kalau udah mulai ngelarang-larang yang nggak boleh temenan sama siapa-siapa, dikucilkan dari atau apa yang terjadi, mengucilkan diri dari pertemanan gitu. Saya nggak pernah kan ngelarang ibu temenan. Saya juga nggak pernah, Iya. ya kan? Kecuali Apa? Apa coba? Kecuali apa? nggak. Enggak. Ayo mau saya sebutin nih. Hah? Kecuali buktinya kan dilarang juga. Enggak. Kamu diperbolehkan Oh iya. syuting keluar kota. Oh iya, iya kan saya kerja kalau Iya, itu. Tapi bohong. Oke, guys, kita masukin bumbu-bumbunya semuanya ya. Nih percakapan kita malam ini bikin semuanya lebih gurih. Seperti jalur perabas yang gurih, guys, ya kan? Semakin tinggi tanjakannya, semakin sering jatuhnya. Tergantung bawa motornya sih. Ya, gitu. Jadi kamu tergantung kamu membawa hubungan ini mau kemana, ya kan? Oh, tergantung ibu juga kalau itu. Masa saya doang. Kita masukin ini Tartufo Nero. Wih. Artinya? Yang artinya adalah travel oil. Nggak tahu. Ini Iya, black atau yang black kan kalau nggak salah? Ini warnanya sama aja. Nero itu black.
Belanja dong. Kan Italiano akan juara. Ya, kalau kali ini saya dukung. Bun, banyak amat. Sumpah, Bu. Abis, Pak. Abis. Sumpah nggak sengaja. Mahal ya, Bu. Ya, ntar beli lagi, Bu. Saya kerja keras sambil beli travel oil. Harum banget, guys. Ini kita masih sedikit lagi biar jamurnya pada layu semuanya, Bu. Biar seperti saya layu. Kita kasih white wine sedikit. Digituin dong, masa digitu-gitu. Udah. Oke, ini udah selesai. Kaldunya udah jadi. Belum mati. Belum mati, jadi mati. Udah nyolot duluan. Mati, Bu. Kaldunya udah. Mantap, guys. Jadi ini kita pakai tadi kaldunya itu kurang lebih setengah kilo ekor ya? Iga tuh, bukan iga, ekor nih, buntut. Ekor oxtail. Kenapa pakai buntut? Karena kaldunya paling oke, Bu, selain gitu. kaki. Iya. Tuh. Ikan oxtail tuh. Oh iya benar. Ya kan? Bisa bikin buntut goreng. Yes, buntutnya bisa dipakai. Terus kaldunya kita pakai buat. Buntutnya bisa dipakai. Ya, bisa dimasak lagi maksudnya. Oke. Kita pindahin dulu kaldunya karena kita mau pakai pancinya, guys. Jadi pancinya kita pakai buat masak itu. Masak nasinya. Ya kurang lebih ini 3 bulan lagi lah selesai. Ini masak risotto itu sebenarnya kalau kaldunya udah jadi, terus ini juga udah jadi, setengah jam doang. Cuma karena kita kebanyakan ngomong tadi, terus belum disiapin bahan-bahannya. Kebanyakan nenek. Jadi kalau apa namanya kaldunya tuh bisa dari apa namanya sapi atau ayam atau kalau mau pakai kambing juga bisa. Seafood bisa. Seafood belum pernah saya mungkin. Mungkin yang suka yang nggak halal bisa juga kan? Kayak pork. Kayak pork. Mas panas ini. Panas emang. Saya adalah kuat. Ya tumpah lagi. Oke. Sudah semua, guys. Nah, ini pas banget si daging-daging sama jamurnya juga udah sempurna, perfect banget ini, Bu. Nah, matiin dulu. Sip. Kita tiriskan. Mantap. Dia mendidih dengan sempurna, guys, semuanya. Oke. Kita sekarang pakai panci yang sama. Enak sekali. Nah, kunci masak risotto adalah proses yang sekarang ini, Bu. Jadi mesti pakai butter enak ini. White butter. Iya. Boleh. Mana? Risotto. Oke. Kuncinya tuh ada di sini, guys. Jadi gue juga nggak jago-jago amat sebenarnya masak risotto. Ini baru yang kedua. Ketiga ya? 3. Kita udah 3 kali masak risotto ya. Cuma jadi si beras ini tuh nggak bisa langsung dimasak pakai air kayak kita ngukus beras biasa gitu kan, masak beras biasa. Jadi dia harus diaduk sama kaldunya itu pelan-pelan, jadi harus selalu kering, tapi nggak boleh terlalu kering juga, nggak boleh gosong. Enak banget. Racikan saya selalu enak, makanya ibu sayang kan sama saya. Aku nggak mau rencana ngasih saya sendok atau apa gitu, Bu, buat ngambil ini. Kasih Bu Dona. Ini bisa kan kayak ini? Apa? Bisa. Wanginya kan lebih creamy. Ampun kali. Tapi takut gosong aja ini. Ini jangan gede-gede nih. Ini paling kecil, jadi apinya harus yang paling kecil, guys. Terus jangan sampai berkerak, jangan sampai gosong, karena kalau udah gosong dia akan makin gosong. Ini harus dibuka kan? Kan nggak enak jadinya. Yes, tolong buka gasnya. Dan ini tadi pakai 3 liter air. Biasanya tuh takarannya per 1 kilo. 1 kilo.
Jadi per 150 gram beras itu tuh 1 liter air ini. Tapi disesuaikan aja nanti. Kita lihat sampai di mana nanti matangnya. Ini kita agak lama biar bawang putihnya harum dulu. Oke, ini bawang putihnya udah harum banget. Kita masukin nasinya, berasnya. Ini beras Arborio. Beras khusus untuk risotto, dan ini harus bentar Bu, biar hangat dulu sebentar. Ini biar berasnya panas dulu. Baru setelah itu kita kasih wine. Pegel nih guys, banyak soalnya masaknya. Oke Bu, masukin. Bentar. Kita aduk rata dulu. Dikit lagi boleh. Oke, cukup. Harumnya, harum fruity dari si wine berasa banget guys. Dan ini harus diaduk terus supaya dia nggak berkerak di bawah, nggak nempel sama dasar pancinya. Jadi perbincangannya sekarang udah seputar risotto aja, udah. Fokus masak guys. Ini kalau gagal soalnya nggak enak guys nanti. Ini salah satu makanan favoritnya anak-anak juga. Suka banget anak-anak. Udah pada nungguin, pada lapar. Oke, tuangin tuh. Dagingnya nggak dibumbuin sih. Nanti kalau ini udah matang, kita masukin yang gede dulu, baru yang segitunya tuh bumbuin lagi. Lumayan fitness dikit dia dengan dapur. Masukin lagi. Pinggir-pinggir. Yes, masukin. Oke. Yes, masukin lagi kaldunya. 2 kali? Ya. Perlu bantuan? Iya Bu. Rasanya kayak ini, baru start race main jalur speed di batu-batu. Tapi kira-kira menurut Bu Nona buat Copa America dulu deh. Kan Ibu tadi pakai baju Brazil tuh. Ibu dukung Brazil ya emang ya? Dari dulu sebenarnya kan aku kalau bola tuh kalau Eropanya Belanda, biasanya Amerika Latinnya, biasanya Brazil. Oke, kalau Belanda kan udah tahu karena keluarga semuanya dukung Belanda kan. Bu, masukin lagi satu. Kalau Brazil kenapa Bu? Nggak tahu, dulu kan walaupun mungkin apa pacar ada mantan-mantan? Nggak ada. Nah, biasanya kalau cewek tuh suka ya keluarga, kamu kan memang papa kamu. Papa mama yang suka ini. Cuma kan dulu kalau bola kan Brazil itu kan kiblatnya Latin lah, selain mungkin Argentina ada Maradona ya, tapi kiblatnya Latin. Iyalah. Negara menang giveaway doang. Ih, nggak boleh gitu. Mereka juara Piala Dunia berapa kali era Pele? Tapi Offside kan, belum ada, ngendol depan gawang. Waktu zamannya aku kecil, Pele itu salah satu yang sangat terkenal. Diadu sama Messi, sekarang juga boleh. Ya elah, kan Messi sekarang. Ya Pele zaman dulu offside belum ada, ya tinggal depan gawang. Ya udah sabar Pak, kan kamu nanyain saya, kan kamu gitu. Saya bukan presenter yang baik ya, bukan netral. Ibu tambahin Bu, kering Bu. Kan kering kan tuh jadinya ngomel-ngomel. Jadi ya udah, jadi terus kan 2002 Brazil juara Piala Dunia gitu kan zaman aku kuliah tuh. Caranya Ronaldinho. Tapi saya suka Ronaldinho walaupun dia Brazil. Ya karena dia di Barcelona. Ya. Salah satu legend. Ya, pokoknya gitulah, tapi terus pas begitu saya menikah dengan kamu kan suka Lionel Messi. Argentina. Jadi lebih condong, sebenarnya lebih condong ke Messi-nya sih, bukan Argentina. Jadi kamu kayak mayoritas warga Brazil sekarang ya? Kenapa? Dukung Messi? Argentina, dukung Messi. Masa? Iya, sampai pada berantem kan, Neymar sampai bikin status di IG story-nya dia. Gitu. Lagi Bu. Gosong kan. Iya, jadi karena nggak tahu, aku sangat kagum dengan sosok seorang Messi. Gitu. Jadi sekarang Ibu dukung apa? Kok Ibu nggak konsisten? Saya dukung yang menang aja. Bu,
Ini kan udah setengah matang nih Bu. Iya. Bentar ya, saya potong dulu. Udah harus dibumbuin Bu. Udah Mana saya setengah. mau ngomong di potong guys. Dari Tolong. sini saya aduk. Oke, udah. Tadi aduk. Apanya Bu? Hati. Sama siapa? Cuma kamu lah. Siapa lagi? Udah 15 tahun guys diaduk-aduk hati saya sama dia. Itu seneng apa enggak? Ya seneng-seneng aja lah. Ibu saya garmin mau kayak gitu. Ibu Kalau nggak agak pedes ya. Ngomongnya agak pedes ya Ibu ya. Kalau nggak seneng nggak mungkin bertahan saya Pak. Ya kan, saya bahagia lah sama kamu. Bukan begitu guys, kalian ngeliatnya bahagia nggak? Kata orang kan katanya apa yang di Instagram tidak seindah aslinya. Begituan kita Lebih indah dong. tanya Reta deh, yang ikut sehari-hari sama kita aja gitu. Gimana Reta? Kita tanya langsung sini, inflame dulu. Reta. Indah nggak? Indah nggak Reta? Sangat indah. Membuat Reta ingin kawin nggak? Jadi berarti kalau Copa America kamu jagoin Messi, Argentina ya. Berarti kita sama, walaupun kamu pakai baju Brazil. Nah, Euro 2020 yang mainnya 2021 Itali. Itali. Kenapa? Gitu, saya kan Belanda, Belanda kan anak laut. Sekarang kan Inggris Itali finalnya. Sebagai pendukungnya Juventus ini, ya pasti saya dukung Itali. Ada berapa pemain Juventus di Itali sekarang? Bonucci, Chiellini, Chiesa, siapa lagi? Morata. Morata kan di Spanyol. Nyepes. Itali ya? Sama dong, kita nggak seru ih. Ya sekali-kali sama boleh dong. Ya kan, nggak tahu tapi aku nggak ngerasa soalnya Feeling. kayaknya Inggris soalnya diuntungkan sekali di Euro Curang dia. 20 kali ini, Dia gitu. dari berapa game itu main ada 5-6 kali di kandang. Iya, itu dia. Terus ini katanya kan final di Wembley. Iya. Penonton Italia nggak boleh datang sama pemerintah Inggris. Oh gitu. Nah dari kemarin ngapain stadion Inggris buka buat penonton? Masih bete aja, masih baper nonton bola. Kalau buat aku sekarang udah nonton bola udah nggak baper. Nggak. Cuma kalau adu penalti lumayan deg-degan. Iya. Kan seru kalau Denmark masuk final Bu. Mainnya di Wembley, tuan rumahnya nggak ada. Iya. Iya Tapi kan? kasihan loh 55 tahun jadi Ya belum nggak masuk final kasihan lah. lagi. Enggak lah nggak kasihan. Yang kasihan Messi. Ya udah ayo Yang Messi pernah angkat juara piala gitu. di timnas Kita lihat Messi senior, juara. ya kan? Mudah-mudahan ya. Itu baru kasihan. Oke, kita lihat saja nanti Messi. Makanya ini kita masak risotto, berharap Italia menang. Ini adalah sinyal-sinyal Italia akan juara. Oke. Terakhir mereka juara tahun berapa? Udah lama juga. Italia baru 2 kali kan juara Euro ya. 2 kali Dia sekali. 4 kali di final. Kalah terakhir kalah lawan Prancis kan kalau nggak salah 2000 ya. Iya. Iya 2000 kalah sama Prancis. kan Prancis juara Piala Dunia, Iya. 2000 dia back to back ya. Iya. Dikit lagi Bu. Ini kayaknya pas nih. Ada sendok nggak Bu? Sendok. Nyicipin panas Bu, mulai panas, mulai lapar, mulai emosi. Boleh sambil diaduk Bu. Enak nggak? Mantap, cuma nasinya masih keras. Oke, balik lagi nih ngomongin hubungan nih Bu. Ya, request dari anak-anak muda yang galau-galauan nih. Biar nggak belangsak kayak saya Bu. Zaman dulu ya. Ya itu kan pengalaman hidup, Iya. ya kan. Tapi kamu mungkin kalau nggak- kalau saya nggak ketemu, nggak berteman, nggak punya gebetan kayak gitu, saya nggak belajar tentang hubungan. Iya benar. Saya nggak belajar untuk mencintai yang tulus itu seperti apa, Iya. ya kan. Betul. Makanya save the best for last. Save the best for last, ya benar. Oke, tips hubungan langgeng mulai dari urutan 5. Yang kelima apa menurut Ibu? Kok nanya ke saya? Kan Bapak pengalamannya banyak. Menurut aku ya, Ya. dasar hubungan itu yang penting itu adalah percaya. Nah, yang keempat itu menjaga kepercayaan. Kan udah percaya nih. Iya. Kan beda, Iya, Bu. benar, Iya benar, kan? iya, benar. Yang satu kan percaya, aku percaya sama kamu, kamu percaya sama aku. Yang kedua setelah kita dipercaya, berarti kan kita punya tanggung jawab, Bu, Ya. untuk Menjaga menjaga kepercayaan supaya nggak timbul huru hara. Yang ketiga Yang ketiga adalah komitmen.
Komitmen, setuju. Jadi kalau udah percaya harus komit, ya kan? Tapi kan menjaga kepercayaan bentuk dari komitmen itu. Bu, ini belum, udah ibu masukin nih, jadinya benyek bu. Jadi sebenarnya nomor 5 itu kepercayaan, nomor 4 itu komitmen. Betul. Komitmen itu bisa mencakupnya luas, termasuk hal. juga menjaga kepercayaan. Iya. Nomor 3 buat saya saling. Nomor 3 saling. Iya. Ya, saya komunikasi karena dalam komunikasi itu bisa menjalin kesalingan. Harus Ya, nggak saling. apa-apa. Ya udah. Ya, saya komunikasi, ibu saling. Iya. Ya. Mesti satu kata kali, Pak. Ya enggak kan versi saya sama versi iya, ibu iya. boleh beda dong. Oke. Ya kan? Oke, yang kedua. Komunikasi. Oke. Buat saya yang kedua adalah mencintai dengan tulus. Itu Gimana nomor kita mau satu. berhubungan? Bukan. Nomor satu apa? Ibu bisa nebak nggak nomor 1 apa? Ibu nomor 1 apa? Nomor Nggak boleh nyontek. Ini nyontek mulu. Ya, nomor 1. Menurut ibu apa? Nomor 1 itu melibatkan Tuhan. Buat saya nomor 1 itu adalah jujur. Oh gitu. Iya. Gitu, Bro Reta katanya. Bukannya good looking. Enggak, good looking mas sekarang bisa dipermak. Looking. Asal ada duta-duta gitu, ya kan? Udah mau matang belum? Belum, dikit lagi. Jadi gitu tipsnya ala dari Sudara. Ada lagi menanyakan, Bro Reta? Jadi good looking urutan berapa nih? Good looking urutan. Itu bonus sebenarnya, ya kan? Ada yang kelihatannya wah ini rebel, nih preman nih, Tapi tatoan good- segala macam. good- Tapi ternyata tar dulu. hatinya. Betul. Tapi good looking itu nggak jadi jaminan buat bisa harmonis. Nah, money can buy anything, but Happiness. Ya. cannot buy happiness. Yes. Iya, karena kebahagiaan itu harus diusahakan, kita sendiri yang mencarinya. Kebahagiaan itu harus disyukuri, guys. Kalau kita bersyukur, kita bahagia. Iya. Disyukuri mulai dari hal-hal kecil, seperti dimasakin suaminya. Saya bersyukur. Seperti disuapin risotto yang masih belum matang. Dikit lagi. Mantap guys. Agak keras. Mulai karena kaldunya makin banyak, jadi bumbunya juga harus kita tambah sedikit biar tetap enak. Jadi masak risotto itu juga melatih kesabaran guys. Mari. Karena seperti hidup, yang namanya hubungan itu harus diperjuangkan. Sampai sekarang kita masih berjuang terus. Oh iya, prosesnya nggak akan pernah berhenti. Sampai. Sampai akhir nanti. Ini nasinya ujungnya namanya nasi aduk bersama. Kayaknya 5 menit lagi si daging bisa masukin. Oke. Tapi ininya nggak matang. Apa? Matang dimasukin ke sini nanti. Karena dia daging itu cincang, makanya masukinnya nggak usah. Kalau ditumis tadi jadinya kering. Oh gitu. Ini kita masukin tadi truffle paste. Pasta truffle. Yes. Cream truffle. Ini kita masak nggak pakai penyedap, nggak pakai apa-apa, semuanya pakai bumbu biasa guys. Dan harumnya, wow. Pakai garam truffle. Cheese. Belakang lagi. Cheese. Sekarang? Yes. Yes. Bentar, ini aku habisin dulu deh. Cheese. Parmesan cheese. Kita masukin dagingnya guys. Ini daging cincang udah dibumbuin. Melting. Ini pas banget matangnya guys. Dah, masukin lagi.
Yes. Ini. Ya. Ayo siapin piring-piringnya. Udah selesai. Ayo siapin piring makannya. Fresh from the oven. Just finish. So hungry. Kamu taruh di meja makan dulu, siapin piring makan semua, baru nanti mama ambil. Siapin dulu piring makan di meja. Ya. So good. Enak banget guys, asli. Ini mau cobain. Ini cobain. Kurang apa? Kurang cheese. Cheese. Bisa tambah sendiri sih. Ya udah. Wanna try? You wanna try? Yes. You make so many, lah. Yes, because there's so many many people. people in our house. Kencuk. Bedtime. Mari dah. Tunggu di meja makan. Ini siapin alat makannya. Udah selesai proses masak risottonya dan anak-anak juga udah pada lapar. Udah sedikit kemalaman, jam 8 sekarang. Lebih Bapak masak jam berapa tak main? jam 7. Yes. Enggak lah. Jam Jam 6 kali. 8 lebih sekarang. Ya, oke. Kita langsung siapin makanannya buat anak-anak, terus kita makan malam sama-sama. Thank you for watching semuanya. Ikutin terus vlog The Sinatria. Di dalamnya mungkin random ya, ada masak, ada liburan keluarga, Ada trabas. camping, ada trabas, motoran, modifikasi, semuanya kita campur jadi satu. Ya. Hobi-hobi kita pokoknya ya. Semoga selalu menginspirasi. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.